dan pimpinan juga lengkap hadir. Telah dilakukan kemudian kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi 11 bahwa dibutuhkan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Yuda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M. Jiwandono. Ya, saya menekankan bahwa sinergi fiskal dan moneter itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan dan sangat bisa karena kondisi ekonomi kita sedang baik dan moneter dan fiskal memang sudah bekerja sama. Ya nggak? Iya, Oke, udah Pak. Selamat sore. Sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, baru saja Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat internal diawali dengan rapat pimpinan, yaitu pimpinan Komisi 11 bersama pimpinan Poksi dari 8 Poksi lengkap hadir dan pimpinan juga lengkap hadir. Telah dilakukan kemudian kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi 11 bahwa dibutuhkan yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Yuda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M. Jiwandono. Dan hari ini kita sepakati dalam diputuskan bersama menjadi keputusan Komisi 11 di rapat internal dan nanti akan dibawa ke paripurna DPR RI untuk disahkan dalam rapat paripurna besok. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya apa Pak? Dan tadi berapa lama mengambil keputusan tersebut? Lebih dari setengah jam lah kita ambil. Pertimbangannya apa Pak? Pertimbangannya bahwa Bapak Thomas adalah figur yang bisa diterima oleh semua partai politik dan figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sehingga memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi itu seperti apa dan bagaimana membangun agile, katanya kelincahan dalam proses pengambilan keputusan. Dan menurut saya memang itu isu yang sedang kuat saat ini, bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara monetary policy dan fiskal. Pak, tanggapan pro kontra ini gimana Pak? Kan karena memang katanya Pak Thomas ini keluarga dari Prabowo, apakah itu mempengaruhi itu seperti apa? Menurut saya itu masing-masing orang mempunyai persepsi. Tapi perlu saya sampaikan bahwa Bank Indonesia itu bekerja berdasarkan undang-undang. Di dalam undang-undang itu ada kolektif. Ada gubernur sebagai gubernur Bank Indonesia dalam sebuah dewan gubernur Bank Indonesia. Kemudian ada deputi gubernur senior dan ada deputi. Jadi tidak bisa dikatakan kemudian masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri. Ada kolektif. Bahwa fakta Pak Thomas keponakan itu ya, tapi dia tadi sangat profesional menjelaskan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan itu diambil dalam sebuah proses, sehingga kalau menurut saya isu itu bisa dikesampingkan bahwa ada profesionalisme. Bahkan di closing statement beliau menyampaikan tentang profesionalisme itu menjadi salah satu hal yang kuat yang ingin beliau jaga. Dan menurut saya itu menjadi sebuah closing statement yang menguatkan posisi profesionalisme seorang Thomas Jiwandono. Pak, paripurnanya kapan Pak? Besok atau gimana? Diagendakan besok jam 10. Pak, seluruh fraksi menerima Semua secara musyawarah mufakat. ada catatan? Tidak ada catatan sama sekali. Bahkan banyak catatan-catatan yang masuk justru adalah catatan yang sangat positif. Misalnya Ya tadi mengenai komitmen untuk memperkuat profesionalisme, independensi BI dan sebagainya. Ya Pak, kalau di masyarakat kan beredar bahwa Pak Thomas ini belum ada rekam jejak di moneter begitu ya Pak. Apakah ini mungkin jadi ada kekhawatiran dari Komisi 11 mungkin ke depannya? Jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu adalah jabatan kolektif kolegial di dalam sebuah forum Dewan Gubernur. Jadi menurut saya pengalaman di monetary policy itu bisa diperkuat ketika Pak Thomas itu mempunyai pengalaman di fiscal policy. Jadi saling melengkapi dan itu kan bisa berjalan dalam proses lagi. Oke. Begitu ya.
Terakhir Pak, apa yang perlu difokuskan BI setelah terpilihnya deputi baru ini? Ya silakan rapat, kemudian fokuskan bagaimana program-program BI itu bisa tercapai, rupiahnya menguat dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini rupiah menguat ke 16.700 pada saat kita memutuskan Pak Thomas terpilih sebagai deputi gubernur Bank Indonesia. Berarti gara-gara Pak Thomas ya Pak, rupiah jadi bagus. Alhamdulillah. Makasih Pak. Pak Thomas. Pak Thomas. Bentar, Pak. Maju lagi dikit Pak. Maju lagi Pak. Boleh maju lagi, Bapak. Maju lagi, Bapak. Mungkin Secara boleh singkat aja sih. Singkatnya, saya menekankan bahwa sinergi fiskal dan moneter itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan dan sangat bisa karena kondisi ekonomi kita sedang baik dan moneter dan fiskal memang sudah bekerja sama-sama. Pak, tadi salah satu pemaparan Bapak adalah sinergi yang lebih erat terkait dengan otoritas fiskal, Pak. Salah satu aspeknya itu adalah pembiayaan APBN. Apakah memang ke depannya apakah ada rencana penambahan porsi pembelian SBN di pasar sekunder seperti yang biasa dilakukan oleh BI gitu, Pak? Itu adalah sesuatu yang sedang yang terus berlangsung ya, itu apakah ada dan tidaknya saya rasa itu berdasarkan pertemuan. Pak, maksudnya tadi bedanya antara sinergi fiskal moneter sama burden sharing tuh contoh nyatanya gimana sih Pak? Kalau burden sharing kan selama waktu itu di pandemi, intinya burden sharing itu sharing dari cost biaya. Kalau yang sekarang saya katakan tadi adalah sinergi untuk pertumbuhan ekonomi. Ini beda, konteksnya juga beda. Yang satu waktu itu saya nggak menyatakan bahwa sebelumnya salah, yang sebelumnya itu sangat diperlukan karena masa COVID tadi. Cuman saat ini targetnya lain, targetnya adalah pertumbuhan ekonomi. Makanya antara likuiditas dan penurunan suku likuiditas dari Kemenkyu waktu itu menopang BI rate yang terus. Jadi burden sharing nggak bakal dilanjutin? Kenapa? Burden sharing nggak bakal dilanjutin? Burden sharing kan sudah suatu Boleh kamera, Pak. konsep yang Pak, kamera Pak. Jadi lanjutin Pak ya? Pak Thomas tadi disebut soal pengunduran dirinya per 31 Desember tahun ini. Kayaknya Pak Thomas perlu klarifikasi tahun ini atau 2025 ya? 2025 Izin kamera, Bapak. 2025 Maret saya sudah tidak menjadi bendahara umum. Sebelumnya saya bendahara umum Gerindra 17 tahun. Di bulan Maret tahun lalu saya tidak menjadi bendahara umum lagi. Nah, tanggal 31 Desember tahun lalu itu saya keluar dari keanggotaan jadi. Pak, kami dari generasi muda, Pak. Izin, Pak. Bagaimana Bapak meyakinkan kami usaha generasi muda bahwa independensi Bank Indonesia ke depan tetap terjaga karena mengingat bahwa sebelumnya Bapak merupakan dari Partai Golkar. Semua pertama bahwa undang-undang independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Kedua, saya melalui semua proses yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Pak, tadi kan pengundurannya kan sejak 31 Desember 2025, Pak. Apakah memang sejak saat itu, apakah sudah ada rencana? Saya sudah mengundurkan diri sebagai anggota. Oke, terima kasih. Itu berarti sudah ada pembicaraan ya, Pak ya?